Nifah. Bagi yang puasa mungkin saya ucapkan berpuasa, mudah-mudahan diterima Allah SWT. Jadi yang hadir sudah Ibu Nunu, Ibu Wani, Pak Amirullah jelas, Ibu Ana ya. Bu Ana, Ibu siapa lagi sekarang? Pak Karim udah belum? Belum. Bu Farida udah ada ya. Bu Sadia belum. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ya pelajaran ini justru semakin banyak. Semakin banyak yang harus kita pelajari. Kadang-kadang saya mana ini ya saya dulu kan gitu. Tapi alhamdulillah ya satu persatu kita berpedoman pada buku yang ada, kemudian dari buku itu kita kembangkan ya. Nah, kemarin kan di buku itu pelajaran keberapa sebetulnya? Pelajaran masih pelajaran ke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran 14 ya, Ibu Wani ya. Masih 14. Kemudian di sini ada perkataan al-jaza'u kan ya, jaza. Nah, kalau kemudian di halaman 13 itu mufradatnya itu ada kata-kata jaza ya gitu kan, jaza. Jaza, asa. Nah ini kemudian saya harus bonus ada pertanyaan dari Ibu Nunu ya. Dan kenyataan bahwa memang di dalam Al-Qur'an yang sudah kita telaah dari buku ini atau beberapa kalimat itu mengandung beberapa bentuk fi'il ya. Nah, makanya saya coba untuk mengirimkan menjelaskan mengenai jenis-jenis fi'il ya. Jadi yang kita bicarakan pagi hari ini tabel yang kemarin saya kirim semua udah dapat ya? Ya. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu di buku catatan ya, halaman pelajaran terakhir. Jadi yang maaf ya Ibu-ibu, tolong pelajarannya Bu Wani apa ya? Nanti dicocokkan dengan teman-teman ya Bu ya. Iya, insya Allah Ustaz. Nah jadi pelajaran terakhir kemarin itu mengenai ilmu majhul. Jadi pelajaran 18 ya, itu halaman terakhir 116. Dalam pelajaran 16 itu ada pembagian fi'il kan ya? Ya. Nah, menurut bentuknya, menurut susunannya, ya kan? Ya. Ada kemudian menurut waktu terjadinya, terus menurut apakah disebut apa tidak objeknya, menurut disebut atau tidak disebutnya fa'il. Kemudian timbul fi'il mabni lil ma'lum ya. Ini yang sebagian sudah kita bahas ya. Dan maf'ul. Jadi aktif dan pasif gitu ya. Aktif dan pasif. Nah, sekarang kita semua bagian dari ini, yaitu pembagian pertama fi'il menurut bentuknya gitu kan. Nah, lihat ya, dari fi'il menurut bentuknya, al-fi'lu binri ila baniyati. Ya. Ada fi'il sahih, ada fi'il sahih dan mu'tal. Nah,
Ini yang kita pelajari hari ini. Nah, sekalian aja saya menerangkan semua bentuknya gitu ya. Nanti pendalamannya dicicil, ya. Pendalamannya dicicil sesuai perkembangan pemahaman kita. Baik. Halaman berapa, Ustaz? Ini yang saya share itu nanti tolong mungkin ini dianggap halaman X ya, X dulu, nanti halaman pastinya belakangan ya. Karena nanti sebelum tabel ini saya akan berikan narasinya gitu ya. Nah, sebenarnya kemarin udah saya berikan per audio gitu. Per tulis belum, tertulis ya, itu nanti insya Allah narasinya yang tertulis menyusul ya. Gitu. Jadi buku catatan yang akan datang ini buku catatan 2 ya. Yang kemarin itu buku kumpulan catatan yang pertama ya. Nanti akan kita buat kumpulan catatan kedua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul fi'li. Lihat tabel ya. Ibu dia udah dapat tabelnya kemarin? Halaman berapa, Ustaz? Tabel Kemarin yang saya share. yang kemarin. X, Ya, halaman X ya. Halaman ya nama X. Ya. Itu yang kemarin saya saya kirim tuh malam-malam. Ya, pokoknya kalau di Jurusul Lughatul Arabiyah dia itu di halaman Yang tulisan 212. Ya. Ini ya buku satu sama lain saling 200. Enggak. Jadi tolong itu aja di kemarin aja. Sudah semua belum? Pak Amir belum, Pak Amir? Sudah, Ada Ustaz. nggak lihat dia? Yang ini ya Ustaz. Yang kosong ada tabel itu Pak Amir. Ini ya Ustaz. Mana no nggak kelihatan? Yang Ini. aksamul fi'li, Iya ini kan? yang Ya, ada kataba yaktubu. Soalnya itu. Sebelumnya Bukan ada. ini, bukan. Bukan, ada kataba yaktubu yuk. Sebelum wahyu. Sebelum wahyu. Yang ini. Ada salim fi'il itu. Ini. Oh ya, Ustaz. Ada ya? Ya. Aksamul fi'lin ya. Ya. Ya, siap. Ya. Bu Farida juga sudah. Bu Farida. Sudah ada. Ya, sudah ada, Ustaz. Pak Margono ada. Nah, enggak maksudnya yang akan dibahas udah di depan semua ya. Ya. Aqsamul fi'li. Aqsam itu apa itu macam-macam jenis-jenis fi'il. Nah, jadi jenis fi'il ini menurut susunannya ya, menurut binawri ila bayinatihi. Jadi pembagian ini berdasarkan susunannya. Maksudnya apa? Apakah di dalam fi'il tersebut ada huruf ilat apa tidak gitu ya. Huruf ilat itu apa saja Ibu Ana? Awi. Lam ya. Alif lam. Iya. Alif wa ya. Awi, alim, alif, iya, waw, ya, alif, balik nggak apa-apa ya. Alif. Awi. Ya, awi ya. Itu. Jadi apakah di dalam fi'il itu ada unsur itu apa enggak? Itu pembahasannya di sini. Nah, nanti di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang belajar ilmu tajwid ya, itu tahu asal usulnya. Tahu asal usulnya. Oh, ternyata huruf mat itu asalnya ini toh gitu. Nah, itu ya. Oke. Ini baru pokoknya ya, apalagi nanti kalau sudah dibentuk fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya, isim fa'ilnya, itu lebih tahu lagi nanti asal usul bacaan-bacaan yang pakai perharokat. Baik. Nah, tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kolomnya ya.
dikasih tulisan ya. Ya. Al-fi'lu kolom 1. Al-madhi kolom 2. Al-mudhari al-marfu kolom 3. Al-mudhari kolom mansub 4. Mansub ya dia, mansub. Jadi sekarang ibu-ibu kalau kok ada ketemu yang tidak berharokat, jangan grogi lagi. Nah, sudah mulai belajar dikit-dikit. Dikasih aja, tinggal dikasih. Kolom 5 ya. Al-mudhari al-majzumu. Nomor 3, kolomnya Pak Amir nih. Kolomnya Pak Amir. Al-amr, perintah. 6 kolom. Sekarang kita lihat dulu kolom 1 dan 2 dulu. Ya. Yang kolom 3, 4, 5, 6 nanti belakangan. Jadi fi'il berdasarkan ada tidaknya awi tersebut, ya, itu dibagi 2 kelompok besar. Apa? 2 kelompok. Ya. Pertama, fi'il yang sahih namanya apa? Sahih. Fi'lus sahih ya. Kemarin di audio kan sudah ya, kalau didengari sudah itu. Fi'lus sahih. Al-fi'lus sahih. Sahih itu sehat lah ya. Sehat ya, sehat. Sah gitu. Nah, itu secara bahasa. Menurut kaidah ilmu shorof, fi'il yang sahih itu fi'il yang tidak mengandung huruf mu'tal. Apa Ibu Wani? Fi'il sahih? Fi'il yang tidak mengandung huruf mu'tal. Ya, Ibu Farida? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il yang tidak mengandung Yang tidak mengandung huruf-huruf Ilat ya. Tidak ilat. Tidak apa Ibu Nunuk? Fi'il yang tidak mengandung huruf ilat. Ya, tidak mengandung huruf ilat. Ibu Sa'diyah apa? Sudah ada Bu Sadia. Oke. Sahih yaitu fi'il yang tidak mengandung huruf ilat. Ya, tidak mengandung huruf ilat. Itu namanya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, nanti audionya bisa diputar lagi sambil tiduran gitu ya. Nah, sekarang yang sahih itu dibagi 3. Nah, jadi kalau mau dikasih tanda gitu dibagi 3, dikasih ini ya 3. Yang baris, kolom baris itu ada 1 atas ya al-fi'lu, 2 as-salim ya, 3 al-mahmuz, 4 al-mudha'af, ini yang ke bawah ya, baris keempat. Al-mu'tallu itu baris kelima ya. Al-mu'talul ain itu ke-6, 7, 8 ya. Jadi ke bawah ada 8 baris, ke samping ada 5 baris. Sekarang apa fi'il sahih? Fi'il yang tidak mengandung unsur huruf ilat. Itu patokannya. Nah, itu dibagi 3 lagi, gitu. Dibagi 3. Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 gitu ya. Pertama adalah sebelum salim yang kedua dulu, al-mahmuz. Al-mahmuz. Al-mahmuzu, mahmuz itu kalau diteliti asalnya dari kata apa ini? Hilangkan. Mem hilangkan. Wawunya hilangkan. Jadi hamzah. Kan gitu kan? Oh, hamzah. Ya, betul Hamzah.
hamzah gitu. Gitu. Nah, berarti apa? Di dalam fi'il itu ada hamzah. Apa? Di dalam fi'il hamzahnya. Loh, hamzah itu sahih apa mu'tal? Sahih. Ayo. Ini Sahih. dulu. Hamzah mutal. Ya, sahih. Hamzah sahih, alif mu'tal. Nah, yang alif itu mu'tal, yang hamzah itu sahih. Ya. Ibu Nunuk jelas? Hamzah bisa berharokat. Nah, jadi hamzah nggak bisa berharokat. Ya. Kalau ya hamzah bisa berharokat. Kalau alif tidak boleh berharokat. Ya. Dia sifatnya memanjangin aja. Gitu, kalau di tajwidnya. Jelas ya, hamzah ya. Contohnya hamzah ini posisinya bisa di depan. Ya. Merahnya. Wah, selalu liwat-liwat. Akala. Ya. Akala. Huruf hamzahnya mana? Di depan. Di depan. Kaf, la. Ya. Ka, ma. Semuanya huruf sahih kan? Hamzah di depan. Nah. Jadi berarti akalah mahmus. Ya. Pokoknya di depan kayak di tengah kayak di belakang namanya mahmus. Ya. Kemudian sa'ala. Di mana posisinya? Tengah. Fi'il. Allah. Nah ini tulisannya kalau tulis tangan atau cetak ya, kecuali di Quran tuh nggak ada alif dikasih hamzah, nggak ada. Jadi kita sendiri yang tahu, harus tahu. Nah dikasih ada kepala hamzah ya, hamzah kecil kan ya. Nah, Ya. hamzah kecil. Sa'ala. Qoro'a di mana posisinya? Di terakhir. Dalam fi'il. Nah, jadi di A itu di fa fi'il, A ain fi'il, A qoro'a, lam fi'il. Nah itu ya, itu supaya difahami. Makanya awal-awal sudah dikenalkan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Antara lain gunanya gini. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Terus gitu ya. Pakai terus. Coba Ibu Pak Amir jelaskan hak mahmus. Mahmus Pak Amir jelaskan. Halo Pak Amir. Belum bisa jelasinnya, Ustaz. Belum bisa. Bu Ana silakan. Kalau salah tolong ya, kalau siapa tahu. Mahmus adalah fi'il sahih, termasuk dalam fi'il sahih. Itu yaitu di mana bisa aja terjadi ada alif di awal, alif di tengah, atau akhir di terakhir. Ya. Salah Ya. nggak tahu. Boleh betul. Bagus betul. Ya soal bahasa kan bisa aja ya. Yang penting maksudnya benar. Ibu Wani ulangin. Mahmus adalah bahagian dari fi'il sahih, yaitu fi'il-fi'il yang mengandung huruf hamzah di kalimahnya yang 3. Bisa di awal, di kondisi fa fi'il, bisa di tengah, di ain fi'il, bisa di akhir, di lam fi'il. Iya, itu al-mahmuz. Ibu Nunuk bisa menjelaskan lagi al-mahmuz itu apa? Al-mahmuz adalah bagian daripada fi'il sahih yang bisa mengandung hamzah di ain fi'il, di fa fi'il maupun di lam fi'il. Nah, cakep ya, cakep. Pak Margono silakan. Apa maksudnya? Ya, al-mahmuz ialah fi'il yang
daripada apa nama? Tiga huruf yaitu ain fiil, ada fa fiil, ada lam fiil. Masa gitu. Yang penting di situ ada apa? Hamzanya ya. Hamzah. Jadi di fiil itu ada hamzanya dan itu hamzanya dan soheh kelompok sohehnya. Sebab nanti aja bisa saja hamzah itu di mu'tal ya, kita kelompokkan mu'tal gitu ya. Ada misalnya itu nanti ya. Jadi ini Mahmud itu betul-betul dia soheh dan ada hamzahnya ya. Bu Farida bisa menerangkan sekali lagi fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz adalah bagian dari fi'il soheh yang tidak ada huruf ilatnya, yang bisa diletakkan di awal, di akhir atau di pertengahan. Apanya? Yang tidak ada huruf ilatnya. Iya, apa yang kita ingat awal atau akhir itu? Hamzahnya, ya hamzahnya. Jadi hamzahnya itu yang ditekankan mahmuz ya. Jadi fi'il soheh ya, fi'il soheh yang di dalamnya ada apa? Hamzah. Yang di dalamnya ada hamzah. Nah, hamzah itu bisa di depan, rofa fi'il, bisa di tengah, ain fi'il, dan bisa di akhir lam. Yes, ya, alhamdulillah. Ustadz sebentar. Yang dimaksud bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Bisa bersama-sama enggak Ustadz bahwa di dalam fi'il itu di hamzahnya itu di awal dan akhir gitu, atau di awal dan tengah, atau mungkin tiga-tiganya gitu. Kalau tiga-tiganya boleh, tapi nyanyi dulu. Jadi nggak mungkin ya. Ya. Kalau satu yang jelas ya, biasanya satu aja yang banyak. Kemungkinan ada lagi, itu jarang. Jadi yang jelas apa namanya itu di tengah, di awal, dan di akhir. Kalau tiga-tiganya nggak ada. Kalau kemungkinan ada yang lain itu saya belum menemukan. Jadi itu dulu jawaban. Umumnya begini Bu. Umumnya di depan, di tengah, di akhir. Kenapa sih nanti ini perlu difahami? Karena di dalam nanti fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya bisa jadi. Misalnya nanti akala, fi'il mudhari'nya ya'kulu. Jadi nanti begitu fi'il amrnya kul aja, hamzahnya hilang. Gitu ya. Jadi ini kita awal-awal pahaminya. Jelas ya, nanti kita ulang lagi. Nah, sekarang kalau yang mudha'af, perhatikan, mudha'af. Saya tanya, Gono, fi'il itu minimal ada fi'il itu ada berapa huruf standarnya? Ada 3. 3, masa betul ya? 3, betul. Pak Amir 3 ya? 3. Al-Madi, Mudhari, Amr. 3 ya. Bu Farida 3 ya. Nah, Bu Wani 3, Bu ini 3. Jadi di awal-awal di buku itu kan gitu ya. Jadi bahasa Arab itu fi'il atau kata kerja itu 3 saja. 3 huruf ya, 3 huruf. Bagus ya. Tapi nanti dari 3 huruf itu bisa macam-macam. Nah, sekarang 3 huruf ya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Untuk yang mudha'af itu huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiganya sama. Gitu. Misalnya asalnya adada, adada. Aduh, Bu ini
belum sempat baca pakai papan tulis. Saya ini ada beberapa kelas jadi sibuk. Tapi alhamdulillah apa namanya bisa teratasi lah semuanya. Jadi asalnya kan tiga. Asalnya a da. Nah, menjadi a da terus ada ya. Jadi ada tasdidnya ya, Bu ya. Ya. Asalnya ada ya, asalnya ada. Ustaz dijauhkan dikit Ustaz. Ya. Ada huruf kedua dan ketiganya kan kembar ya. 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 Banyak yang kayak gini kembar ya. Nah, karena kembar maka huruf keduanya ain fiilnya jadinya ya. Itu dimatikan. Ad gitu. Huruf kemudian diidghamkan, dicampur ya. Dengan huruf 3, maka menjadi ad-dada ya. Baroro, jalala, jalla. Nah, itu ya. Jadi faroro, farro. Nah, itu ya. Jadi itu namanya mudha'af. Tanda tasdid itu tasdid. Itu kalau dalam ini namanya tad'if apa? Tad'if ya. Tad'if itu artinya dikumpulkan, diidghamkan ya, diitukan tad'if ya, tad'if. Tad'if. Ini sayang ya ada teman yang berhenti ini ya, kayak Pak Asni kalau Bu Lena masih ngikutin ya. Sayang ini terus pelajaran meningkat ini. Nah. Ya, ini tad'if ya, tad'if. Semuanya tad'if. 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 Tad'if mudha'af. Pak Amir coba tad'if mudha'af. Ya, Ibu Farida. Tad'if mudha'af. Bu Ana. Tad'if mudha'af. Mudha'af ya ainnya. Bu Nunu. Tad'if mudha'af. Bu Sa'dia. Tad'if mudha'af. Pak Karim ada, Pak Karim. Belum masuk, Zat. Ya, Pak Margono, tad'if mudha'af. Tad'if mudha'af ya. Mudha'af ya ini ya. Ini pelan-pelan saya supaya ya. Nyandal di otak. Ya, supaya nyantol ya. Jadi Mahmus tadi apa? Mahmus tadi Bu Ana, Mahmus. Mahmus bagian dari fiil sahih. Ya, yang huruf hamzahnya hamzah di depan, di tengah dan di lam fiil. Hamzah ya, ada hamzah. Hamzah ini ada hamzah di depan, di tengah atau di akhir. Sedangkan mudha'af itu fiil yang huruf kedua dan huruf ketiganya kembar. Apa? Kembar. Ro, dal, mim, gitu. Dal,
dan sebagainya. Lam. Nah, yang kembar ini kemudian dijadikan satu. Nah, karena satu dikasih tasdid atau tad'if. Ya. Ini yang namanya. Nah, jadi sekarang yang salim. Nah, salim itu semuanya sahih dan di dalamnya tidak ada unsur hamzah dan tidak ada tad'if. Nah, itu jadinya. Apa? Salim itu fi'il sahih. Yang tidak ada unsur hamzah dan tidak ada unsur tad'if. Tad'if. Ya, tad'if. Mestinya Ustadz tulisnya di yang terakhir ya Ustadz. Kenapa? Kalau ini ditulisnya di yang pertama, pikir saya yang pokok, rupanya malah yang tidak ada dua itu. Iya. If Salif itu yang normal. Nggak ada hamzah, nggak ada tasdid. Ya, jadi kita terbiasa tasdid ya, kita terbiasa tasdid. Oh, pakai iya ya. Beda nanti antara tad'if dan tasdid beda. Nanti bisa dibuktikan. Masuk kamu? Dibuktikan. Kalau tasdid itu memang aslinya kembar. Kalau tasdid belum tentu gitu. Kembar tapi bukan. Sebenarnya Al-Rahman. Al-Rahman dibaca apa? Ar-Rahman. Lam dan roh. Alif lam samsiah. Samsiah Ar-Rahman. Itu baik. Nah, salim itu tidak ada unsur hamzah. Salim yang tidak ada unsur huruf hamzah dan tidak ada tad'if. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum terus, coba di yang ini latihan ini. Ada, ketemu udah ya? Ya. Ada 20. Coba carikan yang salim. Mana salim? Salim Karoma. Terus yang mudha'af. Coba cari salim, mahmuz, dan mudha'af. Nomor 1 apa nomor 1? Salim. Nomor 2 mudha'af. Jangan dulu, nomor 2 jangan dulu. Nomor 3. Nomor 3 salim. Salim juga. Salim. Ya. Nomor 5. Itu mahmus. Ada mahmus. Karena ada A, isinya ada di depan. Nomor 6 apa ini? Mahmus. Hamzah. Nomor 7 nanti. Nomor 8. Mudha'af. Nah, mudha'af. Jalla. Ya. Nomor 11. Apa ini? Belum. Nomor 11 itu masih misal. Jangan dulu. Nomor 10. 15 apa? 15. Salim. Olah. Nomor 16 apa kira-kira? Mudha'af. Bagus. Nomor 20. 18 Ustaz, 18. 18 salim. 18 salim. Wah, sudah dipercaya bagus. Nomor 20. Salim. 20 salim. Ini udah mulai kenal atau ini nanti. Baik, jadi sahih itu mahmuz ini.
Jangan mudhari dulu ya. Kita terus. Sampai di sini ada penjelasan. Apa itu ada pertanyaan? Tapi nggak apa-apa ya. Kita ke fi'il mudhari'nya sekarang. Fi'il mudhari'nya aja dulu. Untuk yang sahih. Kata. Coba sekarang cari coba masing-masing orang menemukan 3 kata kerja yang diketahui yang salim selain kataba. Ayo. Jangan yang di tadi itu apa San? Yang sudah ada apa? Fahimah, jalasa, sariba. Nah, jalasa, syariba, alima. Apalagi yang lain Ibu Fani, Ibu Hasyana. Huruf Darosa. Kotala. Darosa. Apalagi? Darosa. Darosa, bagus. Fataha. Hah? Tahai. Makan. Zahabah, ya. Zahabah. Bagus. Jadi itu yang saling. Soheh. Pokoknya kalau salim pasti soheh. Istilahnya gitu ya. Kalau namanya salim pasti soheh. Ya. Sebab itu istilah Pak. Oke. Kataba yaktubu. Nah, yaktubu, yaktubani dan seterusnya. Ini ada lagi yang doroba yadribu ya. Doroba yadribu. Jadi untuk fi'il mudhari ini, fi'il madhi ke mudhari ada 6 wazan ya. A, ai, aku, ia, ai, uu. Nah, itu ya. Aku cinta apa itu, Bu? Nggak ada cintanya itu. Gak apa-apa itu bagus aja metode bagus. Kita adopt aja. Ya. Kataba yaktubu. Nah sekarang saya tanya kalau Pak Margono yaktubu ya, yaktubu Pak Margono lihat. Ya. NPL-nya mana yaktubu Pak Margono? Apanya, Ustaz? Ain fi'il. ANVL-nya mana Pak Margono? Lainnya jangan jawab. Yaktubu. NPL-nya nggak ada. Ada. Ada, Pak. Udah hilang. Ya tetap. Kaf. Kap. Oh ya kap. Kap. Atas. Ain. Fi'il. NPL-nya kaf. Betul nggak itu? Dari mana ngitungnya? Kataba. Kata. Salah loh ya. Ya tetap. Mana ANVL-nya? Kaf. Kaf. Kalau ANVL itu harus yang dihitung aslinya. Ya itu kan tambahan Pak Margono. Ya. Nah, jadi kita Kaf tetap. Posisinya tetap fa'il lam. coba nanti ya lihat Oh banget sih. di catatan halaman. Nanti ya lihat catat aja dulu nanti dilihat aja di halaman 6. Pak Ustaz? Halaman 6. Ya. Halaman 6. Ya, di halaman 6 itu kan saya tunjukkan kataba, ada yaktubu, ada yaktubuna, itu ada taktubani ya, taktubna. Jadi yang asli itu yang ain fiil, kaf fiil itu jangan dihitung tambahan-tambahannya Pak Margono ya. Tapi dihitung apa dilihat adalah aslinya fiil. Nah, aslinya fiil. Misalnya sekarang Bapak ketemu yaktubuna. Wah, banyak kan? Yaktubuna berapa itu? 1 2 3 4 5 ya.
tubuh. Nah, 6 huruf. Nah, mana ain fiilnya? Ya, aslinya ditarik dulu. Ya. Jadi bisa dibuat tabel seperti ini. Jadi cari aslinya. Yang inilah nanti yang kata inilah yang akan kita cari di kamus, ya. Kata ba gitu. Yaktubuna, cari yaktubuna nggak ketemu. Nah, baru kata. Baik ya. Sekarang al-mahmud. Akala yakulu. Akala yakulu. Ibu Faridah, yakulu. Mana Pak fiilnya, Bu? Akala. Akala yakulu kaf. Hamzah. Fiilnya apa? Pak fiilnya mana? Ain, akala kan? Ya, akala. Fiil hamzah mati. Hamzahnya Mati. itu. Akala. Ya. Ain. Jadi jangan terkecoh. Kalau kafku jadi apa? Ku itu apa? Bagian. Ain fiilnya ya tetap cari aslinya. Ya-nya hilangin dulu. Baru itu. Jadi unsur-unsur tambahan depan, tambahan belakang itu dihilangkan. Baru ketemu aslinya. Nah, di situ hamzah fa fiilnya, ain fiilnya. Yaqra'u. Nah, yaqra'u. Ro itu lam. Lam fiil. Lam fiil. Betul. Ro'ul fiil. Ya, ro'u. Wah, ini belum matang berarti. Alif lam fiil. Roknya fa fiil. Roknya fa fiil. Roknya ain fiil. Qafnya yang ak itu Fa fiil. Mau ditambah berapa aja, kita cari aslinya, unsur aslinya. Nah, itu ya. Ya, unsur aslinya. Baik. Sekarang ada. Itu yang mudha'af. Ya'uddu. Nah, ya'uddu. Sekarang saya tanya Ibu Faridah, ada. Ketemu? Sudah. Lam fiilnya yang mana, Bu? Lam fiilnya. Lam ujung kan. Lamnya. Fiil, ain, lam fiil. Da. Kalau ain fiilnya mana? Da juga. Da juga, Ustaz. Ya. Da yang kedua yang digabung itu. Kan tadinya ada ya toh? Iya. Syama. Fa fiilnya mana? Sya. Nah, ya. Ain fiilnya mana? Ma. Nah, yang apa itu Yang di taklif. Jadi syama itu fa fiilnya shin, ain fiilnya ma, lam fiilnya ma. Jadda. Bu Dia jadda itu asalnya apa, Bu? Kalau dijadikan 3 huruf. Jadada. Syama. Mama. Adda. Adada. Ya. Ini Manjada wajada nih, Ustaz. Manjada wajada. Wajada lain wajada lain. Enggak, maksud saya gini, kan ungkapan Ustaz, manjada wajada. Siapa yang mesti berhasil gitu ya.
Enggak sih ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh ya akan ketemu, maksudnya gitu. Siapa yang jada bersungguh-sungguh, jada maka dia akan menemukannya, mendapatkannya. Artinya siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Nah itu manjada. Nah ini ya. Jadi kalau membaca Al-Quran, kalau ada tafsir, baca itu tafsir benar. Jangan kan ada orang yang belum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu kan gitu kan? Nah, itu takut. Ya. Setelah tahu pelajaran ini kita terkurangi kesalahan-kesalahan itu. Jadi memang yang mau mendalami Al-Quran itu ya tajwid iya, ya syarat iya, supaya tidak saling melengkapi. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Kita akan ke berikutnya. Ya. Nanti didengerin audio saya. Audio saya itu kedengarannya suara jelas ya? Ya, Jelas, Ustaz. Ya, jelas. Sekarang ganti ke mu'tal. Mu'tal tadi definisinya apa? Mengandung huruf ilat. Yang ada huruf ilat. Bisa satu, bisa dua. Bisa satu, bisa dua. Bisa dua. Ya. Huruf ilat tadi apa saja, Bu? Awi. Boleh awi, boleh yawi, boleh wai, silakan. Nah, sekarang mu'talnya di fa. Contohnya wakofa. Wakofa, ada lagi saya tambahkan yasaro ya. Karena kemungkinan huruf ilat itu iya dan kof, iya dan waw yang banyak. Alif itu sifatnya menggantikan. Ya. Wakofa. Wakofa. Ustaz nanya. Dan kan nggak mungkin ya alif ada di depan ya Ustaz. Nggak mungkin kan? Karena tidak. Kan dia tidak berharokat. Ya, tidak mungkin. Jadi alif tidak mungkin tidak berharokat. Alif dia, ya alif. Misalnya ya, alif ya alif lam ya. Itu jangan hamzah lam, alif ya. Lam. Alif lam. Makanya dia bisa diwasolkan. Al itu alif lam. Jadi di depan bisa alif lam ya. Itu di depan. Makanya bisa diwakofkan, diwasolkan ya. Jadi semua alif yang alif itu bisa diwasolkan ya, bisa di depan. Kalau di tengah dia memanjangin, memanjangkan. Baik. Wakofa. Pak Amir, mana huruf ilatnya wakofa? Wakofa. Wow. Wawnya wakofa. Posisinya di depan ya, atau di fa. Ya. Nah, posisinya di wakofa kok wow Ustaz tulisannya tadi kan waw alif kan huruf awi huruf ilatnya waw alif. Oh ya wah ya oh iya wah jadi iya Ustaz huruf depan. Nah ada lagi yasaro. Ya, saro. Huruf di depannya ya. Di sini nggak ada contohnya. Saya tambahin itu. Ya. Wajada ini berarti masuk ya, Ustadz? Nomor 11. Iya. Itu contoh. Makanya nanti setelah ini semuanya bisa jawab itu. Gitu ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Wakofa berarti huruf fi'il mu'tal
fa ya kan? Mu'tal fa. Apa? Mu'tal fa. Istilahnya mu'tal fa. Karena fa fi'ilnya huruf il. Oh, fa fi'il. Mu'tal fa itu artinya fa fi'ilnya huruf il. Wow bisa ya. Contoh ya itu asaro. Ya. Nanti Jadi ini masuk yang kolom berapa Ustaz ya mu'tal fa itu? Satu. Baris kelima, baris kelima. Baris kelima. Coba gini. Baris 1, 2. Setelah kata mudhoaf kasih garis merah gitu. Kasih garis merah. Atau warna apa? Pokoknya iya. Untuk memisahkan sahih sama mu'tal. di atas merah sahih, di bawah garis merah mu'tal. Merah apa biru, apa kuning terserah ya. Jadi yang mu'tal fa fi'il tadi kolom berapa? Baris kelima. Baris keempat. 4 kalau pertama kan kata-katanya. Kolom ya, kolom 2. Kolom itu kan yang ke bawah ya. Yang ini yang baris. Horizontal. Yang horizontal sama yang vertikal. Udah ketemu wakofa ya? Wakofa ada doa itu ada mu'tal fa itu, contohnya wakofa. Contohnya wakofa ya. Jelas ini ya? Ya, Sir. Sekarang ada mu'tal ain. Kola. Ya. Ba'a. Nama. Nah, sekarang kola. Kola itu berapa huruf? 3. 2. Kola. 3. Alif ya, konya panjang. Kof. Konya panjang, konya alif. Alif lam. Tetap 3 ya. Kof, alif, lam. Nah, kof alifnya ini yang mu'tal itu gitu ya. Ba'a. Alifnya itu yang mu'talnya. Kalau di sini alif ya. Ain fi'il. Nah, tapi nanti ada lanjutannya. Fi'ilnya berarti itu Ustaz ya. Ain fi'ilnya alif itu. Ya, alif ini menjadi ain fi'ilnya. Ain fi'il. Ya. Kan itu disebut mu'tal ain atau al-ajwaf paling kanan. Jadi mu'tal ain, huruf keduanya ain atau di tadi yang fa fi'il namanya apa? Misal. Al apanya? Al misal ya. Misal. Ini al-ad. Nah, cuman gini, perhatikan, tolong diperhatikan. Ain fi'il yang berupa alif. Ya. Sebetulnya alif itu menggantikan wawu atau ya. Di audio saya ada nggak itu? Kalau belum ini catat. Alif. Kayaknya nggak ada kayaknya. Ada ya. Alif pada kola, alif pada ba, alif pada nama itu menggantikan waw atau ya. Ya. Kecuali yang nama itu masih alif sendiri. Nama itu nanti ada pembahasan khusus. Nama itu. Kola itu asalnya catat kowala. Apa? Kowala. Ini kertas yang dikasih Bu Ani ini banyak pakai ini. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Kol. Aslinya apa kola itu?
Owala. Owala. Wala. Wala. Kalau ba, Ya. nya, ba, ya, a. Nama tidur itu sebetulnya nawama sebetulnya atau nayama ini sementara kita anggap alif aja dulu. Na, alif, ma. Ya. Na, ma. Gitu ya. Ini pelan-pelan saja. Jadi kolah ini ya. Jelas? Belum Ustaz, jangan. Ya. Ustaz kenapa ya itu tidak Ustaz sambung Ustaz? Ya bisa Pak ya, tapi biar saya putus-putus saja dulu. Sambung juga boleh. Putus sambung. Ya. Pak Ustadz nanya Pak Ustadz. Monggo. Kapan bahasanya alif itu berganti jadi waw atau ya? Apakah ada hubungan dengan fa fiil? Umpama fa fiilnya fathah, itunya jadi wa. Kalau fa fiilnya kasroh jadi ya, apa begitu? Nanti dulu, oke. Ya bagus pertanyaan dulu. Saya simpen dulu. Ya simpen dulu. Sabar Bu Ana. Belum ya. Kita lagi kejawab. Dulu Ibu waktu ditanya sama suami kan jawabnya satu persatu itu enggak semuanya. Waktu approach satu-satu. Ya ini ya. Jadi yang jelas alif itu apa? Alif itu menggantikan waw. Ya, gitu ya. Atau ya. Ibu Faridah jelas? Bu Sadia? Ya, ini saya harus pelan-pelan ya. Ini sebab ini agak mulai rumit gitu ya. Bu Wani udah ketahuan, ada ngerti sulit. Ya, awalnya mesti pelan-pelan Ustaz, soalnya nanti panjang ceritanya itu. Baik ya. Tapi nanti nggak ini ya kita kalau kita praktek insya Allah ini sebab ini di dalam buku-bukunya sudah mengandung unsur-unsur ini ya sekarang perhatikan Ibu Ana dan semuanya. Kapankah alif itu mengganti waw? Kan gitu Pak ya Bu ya? Ya. Kapankah alif itu mengganti ya? Betul? Nah, itu bisa dilihat di fi'il mudhari'nya. Dilihat apa? Di fi'il mudhari' atau di masdarnya. Atau kamus. Kamus. Tadi segini ya. Qala alif ini waw apa ya? Lihat mudhari'nya. Yang muncul apa? Yaqulu. Apa yang muncul? Wow kan? Nah, yang muncul wow berarti alif pada qala itu menggantikan wow. Ya. Misalnya sekarang ya, koma yakumu, koma berdiri, yakumu. Apa itu alifnya ganti apa? Wow. Kola, koma yakumu. Soma puasa, soma yasumu. Berarti wow. Jelas ya. Jadi kapankah dia menggantikan waw atau ya? Dilihat di fi'il mudhari. Atau nanti kalau enggak kok masih enggak
dilihat di masdarnya. Qala yaqulu qauman. Nah, qauman ketemu dia. Qala yaqulu qaulan. Ya, qaulu ta'ala qaulan, jadi orang. Ustadz, itu kan kalau kita hafal ya Ustadz, kalau kita lihat kata, suatu kata yang kita belum tahu mudoriknya, kan kita juga nggak tahu mau nebak itu Iya, waw atau apa gitu. Wazan. Wazan 6 itu. Memang makanya belajar terus. Kan ini lagi belajar, Bu. Jadi kalau misalnya udah belajar koma kola udah nggak belajar, nggak bakalan. Nanti kan memang semakin gini kan ya. Ilmu itu semakin banyak, justru semakin banyak pertanyaan, betul nggak? Ya, soalnya semakin banyak tahu, semakin banyak lagi nggak tahunya Ustadz. Ya, itu menunjukkan bahwa manusia itu hanya tahu sedikit aja. Koma yakumu, ya berdiri kan? Kauman qiyaman. Nah, nanti lain lagi. Koma yakumu. Kalau itu. Ba'a yabi. Ba'a yabi, lihat kata. Bi yang muncul apa? Ya. Berarti alif ini ba'a itu asalnya baya'a gitu. Nama ya namu. Nah, dia apa ini ya? Di fi'il mudhari'nya enggak ketemu ini. Apa alif? Na'ama enggak. Dicari di majalnya. Naumun. As-sholatu khairum minan naum, ya kan? Oh wow dia. Hanya di sini penulisan itu yanum, yanamu. Baik. Saya ulang lagi ya. Untuk mu'tal ain itu umumnya diganti dengan alif ya, alif. Qala ba. Alif itu bisa menggantikan ya. Ini sementara itu dulu, nanti saya nggak kasih istilah. Wow. Jadi misalnya kola berarti owala. Kita harus dijelaskan awal-awal. Nanti dalam perkembangannya katakannya itu macam-macam. Misalnya sekarang nanti misalnya ya ba'a akan dibentuk menjadi wazan fa'ala. Bagaimana caranya? Ya, asalnya. Pelan ya. Jadi Ibu Ana coba dijelaskan lagi. Kola itu alifnya merupakan waw, jadi kowala. Terus satunya apa? Ba'a alifnya menjadi ya, jadi baya, dari baya. Menjadi ya, asalnya. Oh asalnya. Oh ya asalnya. Asalnya alifnya, asalnya ya. Ya. Jadi ya salah. Wow, bagus. Ibu Anda coba pola alifnya asalnya apa, Bu? Wow. Oh ya, wow. Karena asalnya ya. Ketahuannya saat membagikan jadi di buku tafsir ini di jilid 2 ya Ustadz ya, diterangkan ya. Di buku tafsir ini di jilid 2-nya, buku tafsir, kitabun tafsir. Kitabun tasrif itu di jilid 2-nya. Saya tunda, sebab ada yang apa namanya banyak tuh nanti kita dipakai. Ya, nggak cuma bilang aja Ustadz.
Cuman kalau mau cari jelasnya. Tasrif nanti hari itu tasrif. Share di. Nah, kemudian sekarang yang mu'talam. Jadi ada mu'tal fa, mu'tal ain, mu'talam berarti apa? Lam fiilnya huruf ilat. Huruf ilat. Contohnya, ini yang agak ribet ini. Masa. Sebetulnya asalnya nasa, nasaya, nasia, ya. Naha. Nah, yang kayak bentuk itu ada dua kemungkinan itu. Ya. Kemungkinan ya. Ya. Ini ya. Yamci, nah pada saat jadi fi'il madhi betul. Ya, yamci ya. Tidak yamci enggak ya ditulis. Nah, ya, gitu. Itu dulu sementara ya. Naha, nah, naha adalah lam fi'ilnya ya. Pokoknya itu dulu. Da'a nah sini a ya. Da'a ada alif ini lam fi'ilnya. Ya, sementara ini dulu. Jadi kemudian nanti yad'u ya, wow muncul. Jadi kalau apakah ain lam fi'ilnya itu ya atau wow, nanti dilihat juga di mudhari. Ya. Masya yamshi. Yamshi asalnya. Nasya nasayu, nasyayu, nasya, yan sayu ya yan sayu ya. Kemudian naha yan hayu gitu. Da'a yad'u. Nah, itu. Tapi sebentar jangan itu dulu. Perhatikan huruf akhirnya ini adalah huruf mu'tal. Ini yang mu'talnya satu ya, mu'talnya satu. Mu'tal satu itu bisa di mana? Di depan. Lam fiil, ain fiil, lam fiil. Gitu. Sekarang ada huruf-huruf ilat yang huruf ilatnya itu dua. Dua ya, dua. Contohnya kawa. Kawa. Ya. Kawa itu antara lain artinya mensetrika. Ya. Kawa. Kawa ini huruf ilatnya mana saja? Waw dan ya. Dan ya. Ya, berarti dua kan? Yang sahih cuma satu. Kawa. Ya. Nah, wa kawa wa ya itu gandeng, betul nggak? Ya. Waw dan ya-nya gandeng. Waw dan ya-nya gandeng. Jadi ain fi'il dan lam. Karena gandeng diistilahkan makrun. Apa? Makrun. Makrum. Makrun. Manuel Macron. Makrum. Jadi, nah, kalau dua namanya lafif apa? Lafif. Lafif itu berarti huruf elatnya ada dua. Jelas. Lafif berarti apa? Elatnya huruf elatnya Ada dua. Lafif berarti huruf ilatnya ada dua. Yang dua itu bisa kumpul huruf ain dan lam fi'ilnya sama. Kawa gitu ya. Rawa. Ya. Ada lagi beberapa. Itu namanya lafif makrun. Apa? Lafif makrun. Makrum. Makrun. Ya, Macron aja. ya makrun aja. Ya. Macron. Italia. Nanti makaroni ya. Sekarang kalau pisah, nah ini contohnya wakoya, wako, ya. Wako. Mana yang huruf sohihnya? Sohihnya Waw mana? dan ya. Oh, Awal dan akhir. Ko aja. Ko aja. Oh.
Sohehnya of, sohehnya. Elatnya 2, waw dan ya. Waw dan ya. Kan dipisah kan? Ya. Nah, mafruk. Farq mafruk itu dipisah namanya. Faroko, firqo itu pemisahan ya. Ada lagi nggak bisa bagian karena misah satu sama lain. Jadi yang apa itu pisah namanya mafruk ya. Yang kumpul namanya makrun. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Sekarang saya kasih kesempatan untuk 3 menit ngafalin ini ya, ngafalin. Nama-namanya doang ya. Nanti saya tanya. Baik, silakan. Makruh. Yang dibahas ini kolom ini ya, Van ya. Van, yang dibahas kolom ini kan? Ya, kolom itu yang ada tadi tabel itu yang aksamul fi'li. Ya. Kan yang salim, mahmus sama mudoaf itu termasuk sahih. Yang mulai dari baris keempatnya itu yang mu'talfa, misal sampai ke bawah itu fi'il mu'tal. Tadi dulu, Van. Ya, yang sahih tadi kan 3 ya. Ya. Salim, mahmus ya, mahfuz sama mudoaf. Terus yang mudoaf satu lagi. 3 kan itu kan? Iya. Terus Oke, dibagi 3. Salim, mu'tal 4, mu'talnya 4. Bukan mu'tal dan mudoaf. Mu'tal itu yang ada huruf ilat. Mu'tal dibagi 3. Ini di sini kan kolom 7, Pak. 10. Bukan kolom no, baris. Baris no. Yang dilihat baris sekarang. Barisnya horizontal. Ini kan? Ini bukan. Yang itu pertama. Tabel pertama. Oh, yang ini. Itu. Saya dari tadi ini. Ini cerita teorinya dulu, teori. Yang tadi kan itu latihan. Ini teorinya dulu. Salim, fi'il sahih. Ya. Paham. Ya, teorinya dulu, no. Jadi ini yang salim, yang mu'talnya mahmus dan mudoaf. Baris keempat. Kemudian mu'tal yang mu'talfa sampai ke bawah itu mu'tal semua. Al-ain dan makruh. Ya, yang sahih ada 3 ya. Sahih itu salim,
mahmud sama mudoal. Kemudian yang mutal itu ada 4. Mutalfa, mutafa, muta'ain, mutal Dalam ya. apa, mutal ain, mutal lam, dan 3 nih. Enggak, itu lafif juga mutal. Yang lafif, yang makrun dan Huruf makfru. ilat. Kan, tapi 2 ilatnya. Alhamdulillah. Kita gini aja, prakteknya langsung ke soal. Coba Ibu Farida 1 sampai 5 itu huruf fiil apa aja. Jadi ini ya, Bu. 1 sampai 5. Itu coba A5 misalnya salim gitu. Salim. Nomor 3 apa? Silakan Ibu. Farida. A5. Ya. A5 itu salim ya. Salim. Ja'asya. Roma. Ja'asya. Baru Nomor 2. ja'asa nomor 2. Kebalik. Apa dia? Mahmud ya. Betul ya? Mahmud. Karena di dalamnya ada hamzah. Salih apa sohek tapi mah. Roma, apa Roma? Roma. Nakis. Roma. Ya. Roma itu rohnya kan sohek, memnya sohek. Ya-nya terakhir kan? Ya. Ya-nya yang ilat. Kalau ya-nya yang ilat, maksudnya kemana? Mu'tal akhir, ya. Mu'tal akhir, ya. Mu'tal lam. Mu'tal alif. Ke 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya, ke-7 ya. Baris ke-7. Baik. Jadi Roma itu apa? Mutalam nakis. Mutal nakis. Bagus. Nakis apa nafis, Pak? Nakis. Kof ya. Kof sama Kirain surat. fis. Nah, Nafis Kis. kira. Nakis ya. Ya Bu, nakis. Atau semuanya aja ya, semuanya aja ya. Karuma apa? Karuma Salim. asalim. Tohih. Sohih salim ya. Salim. Ya, salim. Kasih contrengan situ, salim ya. Yang apa tuh salim, contrengan. Karuma ya, salim. Tadi yang Roma apa? Roma tadi? Nakis. Itu nakis. Mutal. Mu'tal. Mutalam. Kasih mu'tal ini ya. Sudah ini, sudah saya kasih contoh. Kalau Ja'asya, Mahmuz ya. Mahmud. Sekarang Asama apa? Asama itu Asama. Mahmud. Ya. Mahmus. Ada hamzahnya ya. Hamzah di Soheh. depan. Ya, Mahmuz. Saida. Saida apa? Sa'idah itu Mahmus. Mahmuz juga ya, Mahmuz juga. Jaza apa jaza? Mana yang mu'tal? Nakis. Lam fi'il. Lam fi'il. Mu'tal. Nah, nakis. Lam fi'il. Kasih contrengan. Nah, gitu. Jalla apa? Jalla. Mudoaf. Mudoaf. Nah, mudha'af. Mudoaf. Kasih contrengan. Ya. Hayya.
Mu'tal ain fi'il, ajwaf. Hayinya ada berapa huruf ilat? Satu. Tuh. Nomor 9 bukan Ustaz, haza. Oh, sorry. 9 dulu ya. 9 dulu. Iya. Jaza itu apa? Haza itu ain fi'il mu'tal, dia ajwaf. Mu'tal ain fi'il. Ajwaf ya, ajwaf. Kalau masih agak rancu ya, coba misal kasih aja fa ya, fa gitu ya. Ajwaf, ain gitu ya, ain lanakis, lam ya, jadi supaya tahu. Terus hayya berapa huruf ilatnya? Ada 2 bergandeng. Bergandeng namanya? Dan lafi, makrun. Makrun, ya benar. Lafif makrun. Lafif makrun. Ada berapa ilat? 1 ya. Ada. Di depan. Ya. Misal. Misal. Misal ya. Misal. Mana tadi? Wajah. Misal. 13. Wafa. Itu Lafif masuk makruk. nakis. Lafif makruk. Mafruk. Ada dua. Oh iya. Oh iya. Depan, belakang. Wafa ya. Makanya karena pisah disebut dengan lafif mafruk. Mafruk. Ya bisa kering. Mu'talfa. Misal. Fa atau misal. Wahaya. Mafruk. Lafif mafruk. Lafif makruk. Ya, lafif mafruk. Batola. Salim. Ya, karena semuanya sohih. Ba, to, lam. Tidak ada huruf ilatnya. Salim. Nggak ada unsur hamzah dan tidak ada mudha'af. Nama. Mudoaf. Nama itu nanti Ibu nanti berkembang jadi namimah. Pernah dengar namimah? Nah, saya belum. Namimah itu orang yang suka apa tuh? Itu dalam hadis itu. Jadi namimah ya. Waktu Rasulullah berjalan di antara makam kuburan, beliau dengar 2 orang yang lagi disiksa. 2 orang yang lagi disiksa. Ya Nabi ya dibuka itunya kan. Kalau kita kan nggak dengar. Kita kalau dengar malah lari ya kan. Jangan deh, jangan juga disiksa. Lewat di kuburan, apalagi malam-malam ada yang nangis kok lari itu. Ngeri. Nabi malah enggak kan? Tahu dia Nabi dikasih. Nah, terus yang 2 orang itu kata Nabi ini ada yang lagi diadab. Yang satu gara-gara kencingnya najis kencing, yang 2 gara-gara namimah ya suka Nabi. Jadi namimah itu dari kata-kata nama. Nah, baik, naro apa kita selesaikan dulu? Naro, mu'tal. Ajwaf. Ya. Baik. Lajama. Salim. Owiya 2. Makrun. Kedekatan. Lafif makrun. Immanuel Macron. Faroko. Salim. Alhamdulillah.
Dan lagi nih ya, nanti saya buatin untuk ini aja, apa salim, apa mafruk, apa ini aja dulu ya. Gitu. Tapi nanti saya coba dengan ada unsur fi'il mudhari'nya ya, fi'il mudhari'nya. Baik, sudah selesai kita. Jadi alhamdulillah hari ini pelajaran yang ya, mulai menanjak. Menanjaknya agak tajam dikit. Tapi nanti insya Allah satu nggak akan saya genjot semuanya pelan-pelan ya, di dalam buku ini nanti kita sesuaikan. Baik, nggak ada pertanyaan? Atau disimpan dulu ya, bisa ditanyakan di WA atau. Baik Bu, kita tutup dengan Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, catatannya Ustaz. Kenapa Bu? Ini kan di audio ya. Ini nanti ada dicatatkan Ustaz. Ada catatan nggak? Yang mana? Ada tambahan Ustaz penerangannya tentang tabel. Tabel in teori. Ada ceritanya ya. Pelan-pelan. Sebelum cerita ada